Laporan kegiatan praktikum, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, mata kuliah praktikum IPA di SD, Pokjar Merangin, UPBJJ, UT Jambi, Universitas Terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Dian Marsiana, Hamdani, Mizar Latika, Nancy Yuliani, Noni Nurhayati, Novi Fitriani, Rika Purnayanti, dibimbing oleh tutor mata kuliah praktikum IPA di SD Bapak Joko Priyono. Landasan teori praktikum ini adalah setiap makhluk hidup melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan proses yang ditandai oleh adanya pertambahan ukuran, volume, dan berat suatu organisme. Sedangkan perkembangan secara umum merupakan suatu proses menuju keadaan yang lebih sempurna. Pada proses perkembangan ini terjadi proses-proses diferensiasi sel. Pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup selain ditentukan oleh faktor genetik juga sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan seperti cahaya, air, makanan, dan temperatur. Tujuan penelitian ini adalah mengamati pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman Phaseolus vulgaris atau kacang merah. Alat dan bahan: siapkan biji kacang merah, lalu siapkan botol selai, kemudian siapkan kertas saring atau tisu makan, lalu siapkan kertas label, selanjutnya gunting dan air tawar. Cara kerja praktikum ini adalah: pertama, rendamlah biji kacang merah dalam air semalaman. Di sini kita rendam selama 12 jam. Lipatlah kertas saring atau tisu sehingga lebarnya setinggi dengan dasar leher botol selai. Selanjutnya, gulunglah kertas saring atau tisu tersebut dan masukkan ke dalam botol selai sehingga menempel pada dinding botol bagian dalam. Sisipkan ke dalam botol sebanyak 6 butir biji kacang merah yang sudah direndam semalaman. Simpanlah botol di tempat yang terang tetapi tidak terkena sinar matahari langsung. Amatilah perkecambahan dan pertumbuhan biji-biji tumbuhan dari sediaan tersebut setelah 24 jam. Catatlah kapan biji kacang merah mulai berkembang. Pertama-tama siapkan biji kacang merah, selanjutnya rendam semalaman. Di sini kita rendam selama 12 jam. Selanjutnya biji yang mengapung tidak kita gunakan karena biji yang mengapung perkecambahannya tidak baik. Jadi gunakan biji yang tenggelam. Ini setelah direndam selama 12 jam, kita dapat lihat bahwa biji kacang merah menjadi lebih besar atau bengkak dan warnanya lebih cerah. Selanjutnya siapkan botol selai agar memudahkan kita melihat perkembangan dan pertumbuhan yang terjadi pada kacang merah. Selanjutnya siapkan air dan tisu makan. Ini kita lipat setinggi ukuran gelas. Lalu dimasukkan ke dalam gelas. Agar tisu tetap kokoh, maka saya sumbat dengan tisu lain tengah-tengahnya. Selanjutnya, selipkan satu persatu biji kacang merah tepat di antara tisu dan dinding kaca. Jadi ini biji kacang merah yang sudah kita selipkan. Selanjutnya, basahi tisu dengan air, jangan sampai biji kacang merah terendam. Lalu simpan di tempat yang terang namun tidak terkena matahari langsung. Ini pada hari pertama pengamatan, belum terlihat adanya akar yang tumbuh, namun biji kacang semakin membekak. Pada hari kedua kita lihat bahwa akar mulai tumbuh, ini sekitar 1 cm. Pada hari ketiga, dapat kita lihat akar kacang merah semakin panjang dan batang telah tampak. Pada hari keempat, akar semakin panjang dan di akar sudah ada percabangan dan pada batang terlihat telah berwarna hijau. Pada hari keempat kita dapat lihat bahwa di sini ada akar yang tumbuhnya ke atas. Kenapa hal ini terjadi? Ini karena akar yang tumbuhnya ke bawah itu karena dia mencari di mana letak air. Sedangkan yang tumbuhnya di atas dia mencari di mana arahnya sinar matahari. Pembahasan yang kami dapatkan dalam praktikum ini adalah pada pengamatan yang terjadi kacang merah setelah direndam selama 12 jam ukurannya menjadi lebih besar dari sebelumnya. Pada hari pertama terlihat kacang merah semakin membengkak. Hari kedua sudah terlihat akar sepanjang 1 cm. Hari ketiga terlihat panjang akar yang semakin panjang sepanjang 2 cm dan batang sepanjang 1 cm. Hari keempat terlihat akar yang semakin panjang dan ada percabangan di akar. Panjang akar sekitar 4 cm dan panjang batang 2 cm dengan warna batang yang hijau.
Hal itu dikarenakan sel terus membelah dan berdiferensiasi dan merupakan akibat dari aktivitas meristem lateral. Ukuran akar yang semakin panjang dikarenakan pada ujung akar sel-selnya selalu membelah karena adanya aktivitas meristem apikal. Dan selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan juga terjadi pada daun. Daun yang semula hanya satu helai kecil tumbuh menjadi 2 helai yang kemudian membesar, begitu juga dengan bertambah panjangnya batang kecambah. Kesimpulan yang kami dapat dari praktikum ini adalah berdasarkan hasil praktikum pada pertumbuhan dan perkembangan dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan organisme merupakan hasil dari pembelajaran sel, pembesaran sel, serta diferensiasi sel. Proses pertumbuhan dan perkembangan kacang merah khususnya dari waktu ke waktu mengalami perubahan tumbuh tanaman apabila dilihat dari bertambahnya tinggi jumlah daun, diameter, akar, dan batang pada tanaman. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut dipengaruhi oleh faktor dari luar maupun dari dalam. Faktor dari dalam berupa hormon, sedang faktor dari luar yaitu gen, cahaya, matahari, suhu udara, kelembapan udara, tanah, nutrisi, dan air. Demikianlah laporan kegiatan praktikum pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.